Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dera Marfira dan rekan saya Rizka Andriani Tumangger dan Salsabila. Kami dari kelompok penyelesaian sengketa kelautan. Izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Penyelesaian sengketa menurut Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut dalam pasal 287, suatu negara bebas untuk memilih dengan membuat pernyataan tertulis, satu atau lebih, dan cara-cara berikut untuk menyelesaikan sengketa perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini, yaitu 1. Mahkamah Internasional Hukum Laut atau International Tribunal for the Law of the Sea yang dibentuk berdasarkan ketentuan konvensi ini. 2. Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. 3. Arbitrase atau proses arbitrase khusus atau Arbitrator Special Arbitration Procedure yang diatur dalam lampiran 7 dan lampiran 8 dan konvensi. 4. Konsiliasi atau conciliation. Perselisihan-perselisihan tertentu dapat diselesaikan melalui konsiliasi yang diatur dalam lampiran 5, yaitu melalui prosedur yang keputusannya tidak mengikat pihak-pihak yang berselisih. Secara umum, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa kelautan menurut konvensi sebagai berikut. 1. Konsiliasi. Cara penyelesaian perselisihan menurut prosedur ini dimulai dengan pemberitahuan salah satu pihak yang berselisih kepada pihak lainnya. Memiliki integritas, komisi konsiliasi terdiri dari 5 anggota, di mana 2 anggota dipilih oleh masing-masing pihak yang sebaiknya dari nama-nama yang ada dalam daftar, dan yang kelima dipilih dari daftar oleh keempat anggota dan akan menjadi ketua komisi. Selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Keputusan-keputusan tentang masalah prosedural, laporan dari rekomendasi komisi dilaksanakan dari pemungutan suara terbanyak. Penyelesaian perselisihan dengan memakai prosedur konsiliasi akan berakhir apabila penyelesaian telah tercapai pada waktu pihak-pihak yang bersangkutan menerima atau salah satu pihak menolak rekomendasi hasil telaah dengan nota tertulis yang dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal PBB, atau apabila jangka waktu 3 bulan telah lewat sejak hasil telaahan disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu proses permulaan atas permintaan pihak-pihak. Mahkamah akan memeriksa apabila klaim tersebut merupakan penyalahgunaan dari proses hukum atau prima facie cukup beralasan. Kemudian apabila mahkamah berpendapat bahwa klaim tersebut prima facie tidak beralasan, pemeriksaan atas klaim tidak lagi diteruskan. Sebagai contoh, misalnya negara bendera kapal yang ditahan dapat mengajukan pembebasannya kepada mahkamah. Atau apabila gagal kepada Mahkamah Hukum Laut, masalah pembebasan kapal harus dilaksanakan tanpa ditunda-tunda, dan negara yang menahan kapal harus segera mengikuti proses keputusan mahkamah untuk memberikan jaminan keuangan atas pelepasan kapal tersebut. Perselisihan dapat diajukan untuk diselesaikan menurut konvensinya setelah usaha-usaha lokal memenuhi kegagalan dan hal-hal yang diharuskan oleh hukum internasional. Baik, yang keempat, penyelesaian mengikat. Apabila tidak tercapai suatu penyelesaian dengan mempergunakan prosedur yang telah disepakati pihak-pihak bersangkutan, setiap pihak dapat mengajukan perselisihannya kepada pengadilan atau mahkamah yang keputusannya akan mengikat pihak-pihak yang berselisih. Kecuali kalau perselisihan tersebut mengenai masalah yang dikecualikan oleh konvensi dari penyelesaian yang mengikat. Mengenai aturan hukum yang dipakai oleh mahkamah, konvensi akan menentukan bahwa mahkamah akan mempergunakan konvensi ini dan aturan-aturan hukum internasional yang tidak bertentangan dengan konvensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. 5. Arbitrase.
Arbitrase diatur oleh lampiran 7 dan 8 dari Konvensi Hukum Laut 1982. Arbitrase menurut lampiran 7 dimulai dengan pengiriman nota tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya dengan menyebutkan klaimnya serta dasar-dasar hukum dari klaim tersebut. Setiap negara mengajukan 4 arbiter dengan kualifikasi berpengalaman di dalam masalah kelautan, kompeten dan memiliki integritas. Arbitrase untuk setiap kasus mempunyai 5 anggota. Masing-masing pihak bersengketa memilih 1 orang anggota dan ketiga anggota lainnya yang adalah warga negara dari negara ketiga, atau kecuali kalau ditentukan lain oleh pihak-pihak bersangkutan, dipilih dengan persetujuan pihak-pihak. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. 6. Batas-batas dan pengecualian konvensi. Baru ini memberikan pengecualian terhadap jenis-jenis perselisihan tersebut dari prosedur penyelesaian mengikat dan memberikan kepada negara-negara hak untuk pengecualian hal-hal lainnya. Hal-hal yang dikecualikan meliputi 1. Perselisihan tentang pelaksanaan kedaulatan yurisdiksi dari negara pantai, kecuali untuk tuduhan pelanggaran untuk negara pantai. 2. Perselisihan tentang pelaksanaan hak atau keputusan negara pantai untuk tidak menyetujui riset ilmiah di dalam zona ekonomi atau pada keputusan untuk pemerintah pembatalan penghentian dari suatu proyek riset. Kesimpulan, pada persengketaan mengenai kelautan, konsiliasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang penting yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Dan konsiliasi merupakan pilihan yang dapat ditempuh di dalam upaya untuk menyelesaikan persengketaan antara negara-negara khususnya yang berkaitan dengan kelautan. Sehingga konsiliasi secara khusus diatur dalam lampiran Konvensi PBB tahun 1982 tersebut. Penyelesaian sengketa kelautan dalam hukum laut internasional dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum internasional. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.